Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sempurna. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Oh ya, masuk semua ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Iya, Tony? Ya, betul sekali. Jadi hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, dari adik-adik ini ada yang tahu nggak apa itu dinamika penduduk? Angkat tangannya. Ya, silakan Dita. Ya, lebih keras. Ya, betul. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja 3 faktor tersebut? Ya, silakan Sony. Ya, terus? Ya. 3 faktor tadi adalah kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Bukan imigrasi ya. Nah, ada yang tahu nggak kelahiran itu nama lainnya apa? Ya, silakan Tia. Ya, bagus. Saya yakin anak-anak ini sudah membaca semua ya. Ya. Kita semua ini tahu kan Indonesia masuk dalam jajaran penduduk terbanyak di dunia. Kira-kira Indonesia ada di urutan berapa? Ya, silakan Rifai. Ya, bagus sekali. Ya. Iya? Bukan. Oke. Jadi Indonesia tuh berada di urutan nomor 3 ya 4. Nomor 4 setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Nah, persebaran penduduk di Indonesia ini kira-kira merata apa enggak? Kenapa alasannya enggak merata, Mas? Iya, betul. Sampai asalnya dari mana? Oh, dari Papua. Di Papua banyak orang Jawa ya? Oh iya, betul. Sama dengan saya ya. Itu merupakan usaha oleh pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Jawa. Ya, betul. Untuk meratakan penduduk. Jadi di suatu daerah itu yang penduduknya masih kurang, maka dari pemerintah akan penduduk yang banyak di Jawa tadi akan ditaruh atau bahasanya ya, dipindahkan gitu ke daerah yang penduduknya kurang. Seperti tadi ya kata Mas Ivan tadi di Papua. Baik, ada yang tahu nggak apa itu persebaran penduduk? Ada yang tahu? Ya, silakan Mas Arif. Ya. Bagus sekali Mas Arif. Nah, persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut merata atau tidak? Makanya dari pemerintah sendiri ada yang namanya apa? Lebih keras? Nah, persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Apakah di suatu wilayah tersebut penduduknya padat atau penduduknya sedikit? Misalnya di mana kalau penduduknya padat? Iya, Jakarta. Apalagi? Iya, Jawa Timur. Oh ya, bagus. Sumatera. Baik. Betul ya, semuanya bagus ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi penduduk. Ada yang tahu nggak? Kan ini semuanya sudah membaca buku ya. Nah, ada yang tahu nggak komposisi penduduk itu apa? Ya, silakan.
Ya, bagus sekali Mas. Mas siapa namanya? Oh iya, Mas Ivan. Semuanya beri tepuk tangan untuk Mas Ivan. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, ya, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, ya, dan lain-lain ya, masih banyak ya. Nah, komposisi penduduk ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Ya, komposisi penduduk menurut usia atau umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya menurut usianya. Nah, komposisi penduduk menurut usia ini bisa dibuat berdasarkan menggunakan bentuk usia tunggal, berdasarkan interval, dan berdasarkan usia produktif. Contohnya usia tunggal, misalnya umur 0, umur 1, 2, 3, sampai 60 tahun. Sedangkan bentuk berdasarkan interval, itu contohnya seperti 0 sampai 5 tahun ada di usia balita, 6 sampai 12 tahun ada di usia SD, bagus. 13 sampai 15 tahun ada di usia SMP, ya. Umur 16 sampai dengan 18 tahun ada di SMA dan seterusnya, gitu ya. Sedangkan berdasarkan usia produktif itu misalnya, iya Mas? Ya, 18 tahun sampai 60 tahun. Ya, itu masuk usia produktif. Usia non produktif ya 60 tahun seterusnya, bawah ya. Nah, selanjutnya ada komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya. Jadi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini penting diketahui untuk apa? Ya, bagus. Untuk dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Apakah di suatu negara atau suatu wilayah tersebut penduduk perempuan lebih banyak atau penduduk laki-laki lebih banyak atau sebaliknya, ya. Perbandingan jenis kelamin ini apa nama lainnya? Iya, silakan Mbak Tia. Iya, seks rasio, bagus. Selanjutnya kita masuk di pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Siapa yang berani? Iya, silakan Mas Tony. Iya, lebih keras? Ya, bagus. Pintar. Apa tadi? Kelahiran, ya. Terus kematian dan migrasi. Apa imigrasi? Ayo, migrasi, betul. Sedangkan kualitas penduduk Indonesia ini menurut teman-teman sendiri sudah bagus apa masih kurang? Ya, silakan Mbak Tia, apa alasannya kok masih kurang? Bagus. Ya, iya pintar. Indonesia ini masih kualitas penduduknya masih dikatakan kurang ya. Karena apa? Tadi disebutkan Mbak Tia? Ya, pendidikannya yang kurang menjamin, yang kurang bagus, atau banyak penduduk yang tidak bisa menjenjang pendidikan yang baik. Setelah itu masalah kesehatan yang tadi Ibu sebutkan. Ada juga kualitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh, ya betul. Terima kasih ya Mbak Tia. Ya, selain itu dipengaruhi juga oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga berpengaruh juga terhadap pendapatan yang dimiliki atau diterima oleh penduduk Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke
keragaman etnik dan juga budaya masyarakat. Nah, kita semua ini pasti tahu ya, Indonesia itu memiliki banyak sekali budayaan yang bervariasi, yang menjadikan kita kaya akan budaya dan dikenal oleh khalayak besar, khalayak luar itu. Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam, sehingga kita kaya akan budaya, kaya akan bahasa setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Kira-kira di sini semuanya berasal dari Jawa? Oh enggak, siapa aja yang berasal dari luar Jawa, angkat tangannya. Iya? Oh iya, tadi Mas Ivan dari Papua. Mbak Endah dari mana asalnya? Dari Sulawesi. Indonesia itu merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam ya. Suku bangsa itu sering disebut dengan, angkat tangannya. Iya Mbak Endah. Iya, bagus sekali. Disebut dengan etnik. Nah, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum dan berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan mereka. Ciri-ciri suku bangsa itu memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Apa yang kita kenal? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Tika. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Keberagaman bangsa Indonesia ini dibentuk oleh jumlah suku bangsa yang banyak ya, yang mendiami wilayah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai karakter sendiri, baik itu aspek sosialnya maupun dari aspek segi budayanya ya. Menurut kalau dilihat dari penelitian yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 nih, Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Nah, ini kita bisa lihat ya, dari angka itu berarti banyak sekali suku bangsa yang berada di Indonesia. Iya, bagus. Selain itu, setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang khas. Misalnya, dilihat dari pakaian adatnya, dilihat dari lagu daerah. Apalagi? Iya Mas Tony? Iya, bagus, rumah adat. Mbak Tia? Upacara adat, tarian, iya, dan lain-lain. Masih banyak ya. Bukan hanya dari Jawa aja ya, ada yang dari Papua, dari Sulawesi, ya. Kalau gitu, rumah adat Papua apa Mas Ivan? Oh ya, rumah adat Papua namanya Hanoi. Kalau Mbak Endah, rumah adat Sulawesi apa? Buton. Oh ya, rumah adat Sulawesi namanya Buton. Kalau yang terkenal di Jogja, apa ayo? Pasti semua udah pada tahu. Iya betul, Joglo. Nah, masih banyak lagi ya. Bisa dilihat di bukunya di halaman 40. Oke, selanjutnya kita masuk ke tari tarian yang ada di Indonesia. Tari yang paling kalian tahu apa? Ya, silakan. Tari Saman berasal dari mana Mas Bayu? Dari Aceh. Apalagi? Tari Seudati. Ya, bagus. Iya Mbak Tia? Apa? Tari kecak. Tari kecak berasal dari mana teman-teman? Dari Bali, ya. Selain tari kecak, apa yang paling terkenal? Yang kalian tahu deh. Tari legong. Bagus. Teman-teman udah pada pintar ya. Kalau gitu, tarian di Jawa nih, yang kalian tahu apa? Dari Jawa Barat mungkin? Tari Jaipong, ya, bagus. Dari Jawa Timur, tari remo. Ya, betul, bagus. Setelah itu dari Jawa Tengah, iya bagus, kuda lumping. Teman-teman udah pada pintar semua ya. Ya, kalau gitu dari yang ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak?
Angkat tangan. Oh, nggak ada. Oke. Oke, langsung masuk aja. Ibu akan memberikan kalian studi kasus tentang kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nanti saya minta dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari, ini berapa jumlahnya? Oke, 23 orang. Saya ingin menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang setiap kelompoknya. Oke, sudah dibagi ya. Saya ingin kelompok 1 dan kelompok 2 menganalisis tentang dampak negatif pada penduduk, sedangkan 3 dan 4 menganalisis tentang dampak positif kepadatan penduduk. Nanti dipresentasikan ya, boleh perwakilan, boleh kelompoknya sekalian maju. Terima kasih ya teman-teman sudah mau maju dan mempresentasikan yang sudah didiskusikan sama kelompoknya tadi ya. Kalau gitu kita bahas bersama. Apa tadi dampak negatifnya? Ya, semakin banyaknya pengangguran diakibatkan oleh membludaknya penduduk, sehingga pekerjaan ini semakin sulit dicari ya, karena pekerjaan itu gak sembarangan juga yang dicari, kan harus dapat yang ahli gitu kan ya. Setelah itu apa? Iya, lahan itu semakin sempit digunakan untuk pemukiman. Selain itu digunakan untuk tempat untuk menanam, itu juga kurang ya. Ya. Setelah itu ada apa? Ya, betul sekali. Semakin banyaknya penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara, itu berdampak pada menjadikan polusi. Misalnya polusi udara. Jakarta, wah, polusi udaranya sangat buruk sekali ya. Selain itu polusi tanah bisa disebabkan oleh banyaknya pedagangan di sini yang menjual gorengan. Minyaknya tadi itu dapat merusak tanah, dapat merusak unsur tanah. Selain itu, iya bagus, menyebabkan kerusakan di sungai. Kalau kita lihat di kota-kota besar yang dekat dengan laut itu, lautnya menjadi coklat ya, keruh ya. Ya. Selain itu, kesehatan masyarakat menurun karena penduduknya meningkat. Karena tadi pendapatannya nggak ada, karena pekerjaannya juga nggak ada. Ya. Pangan yang sulit karena membludaknya penduduk. Banyak yang nggak dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Ada yang ngemis, ada yang menjadi penjahat. Untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini menjadi sulit karena terlalu banyak penduduknya, sehingga tidak bisa menyeluruh gitu ya. Selain itu, kalau kita lihat selain yang tadi, apa aja? Iya, kekurangan gizi anak balita gitu kan, semakin banyak kelahiran. Ternyata pendapatan orang tuanya tidak bagus, tidak baik. Nah, itu menyebabkan kasihan bayinya ya, kurang gizi karena kebutuhannya kurang tercukupi ya. Muncul penyakit baru. Munculnya penyakit baru ini bisa disebabkan karena terlalu banyak penduduk berdempetan, atau mungkin karena di pemukiman kumuh menyebabkan penyakit yang bermacam-macam ya. Selain itu, dampak positifnya, ayo apa? Ya, meningkatkan SDM. Kalau SDM penduduknya banyak tapi SDM-nya bagus, nah itu suatu sesuatu yang bagus ya, untuk meningkatkan produksi. Gimana coba meningkatkan produksi? Kalau tenaga kerjanya banyak, maka berdampak pada produksinya semakin banyak. Jadi kebutuhan masyarakat itu harus lebih dipenuhi. Akhirnya produksi yang biasanya sedikit, kalau penduduknya banyak, maka akan semakin ditambah produksinya untuk memenuhi kebutuhan ya. Selain itu, ada kesempatan untuk berwirausaha itu semakin besar, karena nanti
banyak gitu yang membuka wirausaha, setelah itu banyak mencari karyawan. Nah, ini juga menolong pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, bertambahnya jumlah penduduk ini kan mengakibatkan pasti suku bangsanya beraneka ragam dan banyak ya. Nah, ini dapat mengembangkan solidaritas dan kepedulian antar bangsa. Ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau gitu saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku yang mungkin menyinggung kalian ya. Ya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.